Alhamdulillahilladzi fa'alafa baina qulubina bidinihi al-qawimil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadil qailin wa ala alihi wa sahbihi ulama'il amilin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang kita hormati kepengurusan DKM Masjid Qurrata A'yun beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang kita hormati bersama pimpinan pengajian, ibu-ibu, yaitu Ibu Ustazah Zulaiha beserta staf, dan yang saya hormati para pimpinan masyarakat, Ibu RT, Bu RW, ibu-ibu ketua pengajian, khusus kepada tim hadroh yang telah membawa acara ini. Tadi sudah kita dengarkan, kita bareng-bareng baca marhaba ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmah dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang saya cintai, ibu-ibu jamaah pengajian, yang mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Di pagi menjelang siang ini, alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat sempat dan nikmat mau, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah di majlis yang mulia ini, di masjid, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa merendah kebaikan, menata kebajikan yang semuanya insya Allah akan dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga tercurah kepada yang mulia Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan mengeluarkan kita minaz-zulumati ila nur wa minasyirki ila tauhid. Ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita mengadakan tawaquf, penutupan pengajian sementara dalam rangka kita mau menghadapi, mau menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala niat baik kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita dari awal bulan Rajab minta diberikan keberkahan. Kemudian bulan Sa'ban minta diberikan keberkahan. Wa balighna Ramadan. Kita minta mudah-mudahan sampai umur kita di bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaannya, udah berkah banget, duit pada banyak, nggak kurang-kurang, duit nggak putus-putus, kalau putus nggak lagi. Alhamdulillah, kita warawiri, ajak ijik ujak majik kesana kemari, ada acara ini mi'raj, ada peringatan maulid, ada peringatan-peringatan yang lainnya. Karena memang Allah berikan keberkahan rezeki kita, berkah sehat juga, sehingga kita bisa melaksanakan dan menghadiri setiap undangan. Sekarang insya Allah tinggal beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Kira-kira umur kita sampai apa enggak ya? Halo, ada yang jamin kan? Kata ibu, sampailah, saya udah punya beras sekarung, sampailah saya udah punya sirup buat sebulan. Itu bukan jaminan buat kita. Tadi ketika kita lagi ngaji, ketika kita lagi bareng-bareng ya acara, tiba-tiba ini gambaran buat kita bahwa yang namanya mati itu pasti. Tadi jenazah kita bisin kayak apapun gak bakal pulang lagi.
anak, mantu, cucunya pasti akan menyusul. Jadi kita yang bakal nyusul. Kalau beliau mah almarhum tadi jenazah nggak bakal balik lagi. Makanya ibu-ibu juga sama, ketika besok meninggal dunia jangan ada yang niat pulang lagi. Pulang dulu bentar nengokin bocah. Lah bocahnya kabur. Saja itu bocah pas lihat emaknya mati juga. Itu kan? Jadi kalau udah meninggal mah udah urusan kita, urusan kubur. Ngomongin kuburan. Pertanyaan munkar nakir, bisakah kita menjawabnya? Ini ketika 7 langkah keluarganya yang mengantarkan, meninggalkan pemakaman, meninggalkan kuburan, maka ruh yang tadinya terpisah maka balik lagi. Tubuh ini yang kita takutin. Tadi lagi dimandiin, lagi disolatin, lagi dikafanin. Ruh kita di mana, jasad kita di mana. Makanya kita seakan mimpi katanya. Ada apa sih orang rame-rame gitu kan? Namun setelah kita masuk ke alam kubur, ke alam barzah, yang nganter kita pulang rame-rame ke rumah masing-masing, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan lagi ruh dan iliin, kemudian disatukan lagi dengan jasad kita. Maka disitulah kita mulai kembali gerak lagi. Yang tadinya kaku, yang tadinya diem aja, mulai karena ruh kita nyatu dengan jasad kita, di situ mulai kita gerak lagi. Kita pegang muka kita, ada kapas, tangan kita kapas, sampai ke kaki kita semuanya kapas. Baru di situ kita berpikir, ya Allah, inikah yang namanya mati? Kita mau lari-lari kemana, kanan dan kiri di gubuk tanah. Kita mau menjerit, gak ada yang mendengar. Tuh bayangin, yang namanya mati itu pasti. Ini pelajaran yang mendadak buat kita. Kita nggak tahu, kita ini cuma bisa berencana jam 10 bubar, tapi Allah yang punya penentu. Bisa jadi tadi kita kalau mau bubar masih lama. Orang tadi kita setengah 10 keluar, kata saya udah ada makanan, udah siap, udah baik kita pada makan. Habis makan biasanya kenyang, pulang dah gitu ya. Cuman kan beda ceritanya ya. Kita memang pengen tawafan, pengen minta maaf satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita datang ke rumah satu-satu, bisa jadi nggak bakal terhubung sampai tanggal 1 Ramadan. Hanya upayakan hari ini pertemuan kita bisa musafahah. Siapa tahu ini adalah pertemuan terakhir, bulan depan, tahun depan lagi kita akan ketemu lagi. Ya Bu ya, tadi kata ketua pengajian, mudah-mudahan habis lebaran tambah banyak yang ngaji. Bisa jadi datang yang baru kita yang sering ngaji pada nggak ada. Mana? Meninggal. Kan balik ke Ramadan. Ya orang mintanya sampai Ramadan dulu. Balik ke Ramadan, ya Allah sampaikan umur saya hingga Ramadan. Pas tanggal 1 Syawal mati. Kita mau bilang apa? Kan lu mintanya sampai Ramadan doang. Coba karena kita berubah. Wa balikna Syawal, wa balikna Dzulqa'dah, wa balikna Dzulhijjah, sampai lebaran haji ya Allah. Jadi mintanya panjang umur dalam sehat, panjang umur dalam dalam rangka mau menghadap bulan suci Ramadan. Gak ada yang lain-lain dari tingkat RT sampai tingkat nasional, semuanya minta maaf. Bil khusus di sini saya minta maaf yang seluas-luasnya kepada jamaah, kepada para pendengar pastinya yang bisa mendengar suara saya. Saya paling sering bicara di tengah ibu-ibu, di tengah-tengah keramaian. Kali ada, bukan kali, pasti ada kesalahan. Saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ibu mau maafin nggak? Maafin Bu, Allah juga maha kaya, maha pemaaf. Kita nggak maha kaya, kita mah kaya doang, nggak maaf. Masa nggak mau maafin? Yuk kita saling memaafkan ya. Kalau ibu-ibu mah nggak punya dosa sama saya, di depan saya. Kalau di belakang saya tahu dah, kan begitu ya. Tapi hari ini saatnya kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan inti supaya kita di Ramadan besok jadi Ramadan yang terbaik. Kata Nabi, orang yang beruntung itu ada 3.
Yang pertama, tuba liman tarokat dunya qabla mautihi. Yang pertama, orang yang beruntung adalah mereka yang meninggalkan dunia sebelum mereka mati. Bagaimana caranya? Caranya permudah sedekah. Caranya gemar bersedekah. Caranya uang kita jangan semuanya dimasukin ke bank. Jangan ditabung semuanya. Tapi coba tabung buat akhirat. Kita masukin ke investasi akhirat, karena sesungguhnya sedekah itu merupakan salah satu yang tidak akan putus meskipun kita sudah pulang ke Allah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, putus semuanya illa min salasin, kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah nggak bakal putus. Tuh berarti yuk kita banyakin sedekah supaya nanti kalau kita meninggal dunia, ketika kita lagi sendirian di alam barzah, di alam kubur, sepi, gelap, tiba-tiba terang benderang. Dari mana datangnya? Dari sedekah jariah yang kita keluarkan sekarang selama kita masih hidup. Insya Allah ya Bu Biari, kita mah sedekahnya dikit. Emang adanya segitu. Ibu juga gak bakal dialam sama Allah sama Nabi kalau punya duit 50.000 ibu sedekahin semuanya. Takut ntar pulang ngaji malah jadi meminta-minta, malah datang ke rumah tetangga pinjam beras, pinjam duit. Kata suami tadi kan dikasih uang mah 50.000, lumayan kita juga bisa beli beras, beli gas, beli minyak. Anu papa, mama sedekahin semua di tempat ngaji. Doa Allah, ibu besok saya berhenti ngaji. Mas suami ibu besok mau jangan ngaji lagi deh. Ternyata bikin ngaji bikin tolol katanya. Jadi kita punya uang 50.000 jangan disedekahin semua. Kata ibu apa, saya mah gak diajarin juga udah bisa. Semua punya duit 50.000 saya sedekahin 2.000. Keluarnya memang 50.000 tapi dikembaliin 48.000. Itu mah sama dengan karir. Iya, nggak apa-apa kayak gitu juga. Yang penting masih ada ketinggalannya uang kita, daripada uang kita banyak jutaan tapi nggak sedekah sedikit pun. Itu yang dikatakan uang harta yang tidak dibawa mati. Tapi kalau tadi duit yang tadi ibu keluarin ke kardus itu yang bakal kita bawa mati. Yang ada di dompet ibu merah-merah, biru-biru, hijau-hijau belum tentu menjamin kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru yang narik kita yang 2.000 lama, kalau 2.000 narik lama banget. Makanya kita ngomong nanti mana ada kan Al-Quran menyatakan fayaqula rabbil akhartani ila adzalin qarib fa asaddaq. Ya Rabb, tolong tangguhkan umur. Kata Allah mau ngapain? Fa asaddaq, saya pengen bersedekah. Kayak orang-orang yang tempatnya enak seperti padang savana, luas dan mereka enak di alam barzah. Sementara saya malah terjepit. Jadi saya pengen hidup lagi ya Allah. Saya pengen ngaji di Kurota Ayu. Saya mau sedekah tuh pas kardus lewat, saya mau ngasih yang merah. Merah goceng kan? Iya, goceng juga merah ya. Iya, gimana dah cerita. Tapi kata Allah apa? Enggak mungkin. Karena emang udah dasarnya pelit koret metin. Nah, lu semua ada tersebut. Iya, apalagi ya itu buntut gasiran ya katanya. Iya, udah terlanjur emang pelit, hidup lagi juga tetap 2.000 lagi. Nah, makanya yuk jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika nanti sudah melihat mengamaknya kuburan buat kita. Makanya sekarang hubungan masih pada ada kesempatan, keluarin sedekah jariah kita. Satu tuh as-shadaqah. Orang yang beruntung kata Nabi yang pertama adalah orang yang gemar bersedekah. Amin. Insyaallah ya. Yang kedua, tuba liman bana qubrahu qabla dakhalal qabri. Orang yang membangun kuburan sebelum masuk ke dalam kubur. Nah, ini kita disuruh gali kuburan buat kita sekarang lagi masih hidup. Karena kalau kita udah meninggal dunia, yang gali kubur bukan kita lagi.
Ibu pernah lihat ada jenazah itu ke kuburan lagi gali bawa-bawa cangkul. Wow, kabur semuanya orang, viral langsung dimudahkan. Ada mayit gali kuburan sendiri. Tadi juga viral. Tadi kalau kata saya itu tadi kalau bana ditabung viral. Bana ditabung, kencang banget jenazah datang. Baru ada tumben jenazah masuk ke masjid barengin dengan rebana. Sebilang ibu masuk itu. Keren kali ya. Cuman pertanyaannya majlis taklim anak kurota gurunya siapa? Nah, gurunya siapa? Ketua pengajian siapa? Nah, ada lagi. Bawa semuanya. Itu yang tim hadronya siapa itu? Yang ngumpulin duduknya bisa. Banyak. Alhamdulillah ya Bu, Masya Allah, biarin nggak apa-apa. Mudah-mudahan nggak masuk TV, nggak masuk YouTube. Karena kalau yang itu mah malu-maluin. Ya Alhamdulillah, tapi terjadi apa jalan ya Bu, jalan dengan baik. Karena ibu-ibunya ngerti, pasti stop juga langsung berhenti. Jadi kok bingung lagi baca Robi, loh kenapa ini disuruh stop? Iya karena dia mah nggak tahu ternyata ada keranda yang masuk. Nah ini kira-kira kita giliran kita kapan ya? Ibu udah siap? Udah siap belum naik keranda? Belum, Masya Allah. Kata Ijroil emang kalau ditanya mas siapnya kapan? Makanya kata Ijroil yang model ini gua katanya cabut aja. Makanya ayo kita sambut Ijroil datang menemui kita dengan sedekah. Karena kalau kita sedekah, insya Allah Ijroil datang membawa rahmat kepada kita. Sampai kita bingung, ilmu ngapain? Menyambut nyawa, ayo udah deh. Udah bosan banget ini di dunia gua uang penutupan, uang mikrot. Ya Allah, kalau mati mah berhenti kali ya? Ya berhenti. Siapa lagi yang datang ke kuburan, ketok-ketok kuburan ibu? Halo, bujur, uang penutupan kan? Tak bujur mau, yang ngutin ibu Ina. Masya Allah. Maksudnya dia, wow, dia mati juga ya kaget. Kayak gue ya, insya Allah, yuk kita mah jangan sampai termasuk orang yang menyesal. Yang kedua, kita bangun kuburan sebelum kita mati. Bagaimana caranya? Qiraatul Quran, banyak-banyak membaca Al-Quran. Nih besok Ramadan, tadi udah dibaca sama qori'ah kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Tuh, bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, buat petunjuk bagi manusia. Jadi kita disuruh baca Quran di bulan Ramadan. Ada emang orang yang Ramadan doang baca Quran. Makanya sekarang nih saya pesen yang Ramadan aja baca Qurannya, berarti bisa jadi Al-Qurannya ada di atas lemari. Udah pulang karena ibu lemparin bulan Ramadan kemarin. Pas Syawal langsung ditaruh dan ntar ketemu lagi Ramadan. Makanya ntar pulang dari sini cari tuh Quran. Takutnya ada yang lagi nungguin di dalam. Jadi ya, kita berlima di satu keluarga, ada ibu, bapak, anak 3, Qurannya upayakan 5. Jangan ini Quran sekeluarga ada 5, Qurannya 1. Ditanya ibu ngapain, nungguin bapaknya lagi tadarus, saya nungguin dia selesai. Bapaknya selesai, Sadaqallahul Azim, anak yang rebut. Kita nungguin lagi, kita bangetan capek nungguin, Sadaqallahul Azim, anak kita yang ketiga, kita nyerba. Tidur. Kalau nggak tidur kita makan di rumah tangga, ngurusin bukaan dari jam 2 udah pada di dapur. Yang mana orangnya? Jam 2 siang udah di dapur, yang ngupas ubi, yang ngupas singkong, yang ngupas pisang. Jadi satu panci. Namanya kolak. Iya, apal banget. Iya, sekarang ada yang kolak nggak di rumah? Nggak ada, nyantai. Tapi besok Ramadan bisa jadi. Ada yang setiap hari bikin kolak. Katanya kalau nggak kolak, katanya nggak kurang serem. Kalau nggak bikin beli, kan sama aja ya. Makanya salah satu yang dianjurkan, yang dipersiapkan menyambut Ramadan itu adalah materi, duit. Udah banyak punya duit tuh Ramadan mah. Kalau nggak punya duit, ibu bisa-bisa pengen makan lontong, angan-angan doang. Enak kali ya lontong isi ocok buat buka. Ya udah beli warung buah
duitnya nggak ada, oh sedih banget kayak kira. Tapi kalau kita punya uang, pengen makan lontong beserta bestinya. Nah, apa bestinya lontong? Korea. Ada bakwan, ada tahu isi, ada risol, belum lagi aku pengen es campur, campur apa aja. Padahal mah es campur mah es batu sama air sama sirup itu udah masuk es campur. Ya udah ketiga itu. Di rumah kadang-kadang segala apa jadi taruh pisang, tape, nanas, apa ada belum lagi taruh susu, ya udah gitu diadepin dari jam 5 nungguin maghrib. Itu makruh ya, nggak boleh. Bu ngapain bu? Ini lagi ngeliatin es campur juga sambil pandang ini makruh. Ya nggak boleh walaupun sunnahnya menyegerakan berbuka. Ingetin itu. Salah satu yang disunnahkan dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka. Jadi kalau dengar azan berkumandang lagi nyuci berhenti. Kata ibu, saya belum lapar, belum mau, saya mau nyuci dulu 2 gilingan lagi. Ih, Allah, agak ada yang ngalem. Ya, jangan, gak boleh. Walaupun cuma seteguk air, batalin dulu. Kita ada di perjalanan, kita hitung-hitung kira-kira maghrib saya sampai di mana nih. Paling enggak kalau mau jalan kemana-mana, takut ke maghriban di jalan, setidaknya kantongin kopi kok mantu. Ya begitu ya, syukur-syukur bahwa segala tiba. Iya mau bikin perut aja. Ini kopiko 1 buat ngebatalin ya. Misalnya air segelas itu bawa buat setidaknya kalau dengar azan di jalanan kita minum. Nanti nerusinnya mah di rumah dan terserah ibu mau makan apa kayak kalau ada. Nah, kalau nggak ada mau makan apa? Iya. Tuh ibu-ibu kita ini mintanya sehat. Karena salah satu nama lain dari Ramadan adalah Syahrun Nisa, bulan perempuan. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga kudunya sehat. Kalau kita sehat, kita bisa masak malam sahur. Kita bisa cari alat-alat buat buka. Pagi-pagi kita udah tukang sayur, beli ini beli itu. Jangan itu juga sebulan sama. Kata anak kita, mama buka sama apa mama makan kangkung. Yang sahur sama apa mama kangkung. Udah sebulan kangkung. Insya Allah orang-orang salaman Idul Fitri yang kalau bisa jalan semurah. Jadi di ibu rumah tangga ini harus bisa kita. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya supaya anak-anak kita terutama yang masih kecil, supaya mereka mau dibangunin sahur semangat. Ini mah anak dibangunin sahur susah udah gitu pas dia ada telur ceplok lagi mau masuk ke mana hancur ceplok. Jangan. Jadi kalau kita mah ibu rumah tangga, ibu mah udah yakin aja kita mah ya bu nasi doang kayaknya kita mah ya gak enak sih so sahur sama nasi doang. Paling enggak kalau ibu-ibu mah gampang. Yang kita pikirin anak kita. Jadi kita ini harus mampu bisa memanage. Hari ini apa, besok apa, besokannya apa. Meskipun tempe juga, tapi judulnya beda. Ada tempe goreng, ada tempe bacem, ada tempe semur, ada tempe goreng. Ini pokoknya tempe juga tuh 5 hari tempe. Kata anaknya, ya Allah mama, gak ada lagi. Besok ganti deh, besok gantinya tahu. Ya Allah masih saudara itu ya, gak jauh. Kata anaknya, mama apa? Karena tahu semur. Oh Allah, enak kalau makan tahu semur mas sambil merem juga gak kekulangan. Ya itu mamanya irit-irit. Ya jangan ya bu ya. Kalau bisa pakai yang protein yang bergizi supaya anak kita walaupun di bawah puasa tetap sehat. Kita juga sama. Jangan ini membukanya lontong lagi. Ya Allah, udah gitu sama bakwan. Udah itu kan nggak ada gizinya. Sebenarnya katanya nggak boleh kan makan bakwan. Kenapa? Karena itu dari tepung. Nggak boleh juga kalau sekilo. Kalau misalnya bakwannya ini rata-rata di bakwannya 5 orang ada 10 orang potong. Itu boleh kali ya. Yang nggak boleh itu makan bakwan sama lontong 5, bakwan 5. Itu nggak boleh tuh. Belum lagi ntar esnya segini segelas gede. Tambah lagi kolomnya semangkok. Insya Allah orang-orang tarawih itu
ikut tidur. Kita bukan puasa ngancem ya Bu, kita udah pada biasa puasa. Upayakan buka sekedarnya saja supaya kita bisa sholat tarawih. Karena ada siang, ada qiyam. Jadi kalau selawat itu yang pertama siang, sahur siang, yang kedua sahur qiyam. Sahur siang kita diwajibkan berpuasa, sahur qiyam kita dianjurkan sholat malam yang namanya tarawih. Jadi jangan tarawihnya minggu-minggu pertama doang. Ini biasanya fase pertama mama suka di tol, kedua dia udah mulai kurang, ketiga udah pada hilang. Ada di mana itu pada mikirin toples, dari toplesnya udah ada, mikirin isinya, akhirnya nggak ada yang terawih, makanya masjidnya jadi gede kan gitu ya. Nah yang ketiga, ya, jadi baca Quran ya Bu, Ramadan banyakin baca Quran, karena selain sahur siang, sahur qiyam, ada sahrul Quran, ada wasahrul tilawah, wasahrul nisa, wasahrul sabr. Bulan melatih kesabaran. Biar pada sabar ya. Amin. Yang ketiga, tubaliman ardo rabbahu qabla ayyalqahu, mencari ridho Allah sebelum kita berjumpa padanya. Nanti kita bakal ketemu Allah langsung di surga. Amin. Nah sekarang sebelum kita bertemu Allah langsung dengan mata kepala kita sendiri, maka cari ridho Allah. Bagaimana caranya? Banyakin amal jariah. Ini amal jariah nih. Amal jariah itu artinya perbuatan yang terus menerus pahalanya. Kayak sekarang lagi duduk nih, kaki kita bawa, tangan kita bawa. Ini ada nggak yang kakinya ditinggalin? Saya tinggal kaki saya sebelah, nggak bisa, sakit banget. Lah, yang bikin sakit kalau sebelah ditinggal. Semuanya dibawa kan kakinya, meskipun nyeret-nyeret sampai sini blonjol apa? Nah, insya Allah ini yang namanya kaki, tangan, mata, telinga semuanya kita ajak duduk di majelis salim. Ini namanya amal jariah. Insya Allah terus akan mengalir meskipun kita sudah pulang ke rumah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, ada kuis. Saya janji kemarin 8 ya, ada 8 pertanyaan ya. Pertanyaannya ini seputar pelajaran yang pernah kita pelajari. Siap-siap. Nah dulu, saya cari dulu. Ini jangan dilihat hadiahnya ya. Tuh. Ada 5 nih, tuh. Ada 5, ini juga lumayan, bisa dibeli cendol. Tuh, 20.000 satu nama, satu huruf, satu pertanyaan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Jo, tolong liatin, yang angkat tangan dulu ya, jangan jawab ya. Ini mau jawab juga. Ini udah pegang contekan kan? Tolong siapa ya yang ngeliatin ya? Saya takutnya saya lihat sini ada yang ngacuk di sana, ada yang ngacuk di sana. Siapa nih yang bertanggung jawab biar yang nengok? Bayu dah, lihat ya Bu. Kalau salah Bayu disalahin, bukan saya. Pertanyaan pertama, gampang banget. Yang tadi dibaca Al-Quran tentang puasa terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Baca hitam ya, baca hitam corak. Oke. Terus ibu bisa baca nggak sedikit aja? Bisa pastinya. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu bisa. Ayo dapat ya, saya yang masih. Maju. Saya nggak bisa maju ini, saya udah PW. Ya. Jadi juga ya. Iya. Beliin garam aja. Insya Allah apel garam cukup. Ya, pertanyaan kedua. Tadi ayat yang pertama, tujuan kita puasa bukan pulang kampung. Tujuan kita puasa juga bukan mau murah-murah pakai baju baru. Tapi tujuan kita puasa adalah allakum tattaqun. Nah, tattaqun di sini agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ada berapa huruf kata takwa dan jabarkan? Ayo, dengan tempat tuh siapa tuh?
Ibu yang coba Bu Ningsih. Oh, Bu Ningsih katanya ya. Bu Ningsih 4, sebutin Bu hurufnya. Ya, wau. Mbak. Iya kali, masa ada buahnya. Lupa bentar. Oke. Takwa terdiri dari 4 huruf. Yang pertama ta, kof, wau, iya. Taknya apa coba yuk? Siapa yang tahu? Tawadu. Kofnya kona'a, waunya waro, iyanya yakin. Itu bukan pertanyaan lagi ya. Ini masih satu pertanyaan tadi. Bu Ningsih yang dapat. Oke, Bu Ningsih maju. Ya, jadi tadi Bu Ningsih yang pertama. Cuma itu dijabarkannya taknya tawadu, kofnya kona'a, waunya waro, iyanya yakin. Jadi orang yang sukses ibadah puasanya pasti dia tawadu. Ya, maafin ya. Iya, Mi. Ya, jadi kalau kita sukses habis lebaran besok yang biasanya jutek jadi lentur. Biasanya kalau ditanya nggak mau nyaut, besok mah nggak ditanya juga nyaut. Lah, nyaut bagaimana kagak ditanya? Gitu kan, artinya kita jadi apa ya Bu, ramah sama orang lain, tawadu, qanaah, waro, dan yakin. Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan definisi takwa. Kan ada 3 tuh, satu aja nggak apa-apa. Oh ya. Iya, ada lagi Bu? Majmu'ul ilmi wal amali wal istiqomah. Yang ketiganya at-tarkul ma'asi. Oke, nggak apa-apa karena emang disuruhnya nyebutin, kalau nyebutin aja udah satu juga apa-apa. Silakan Ibu maju. Alhamdulillah tuh. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Nawwiru buyutakum bis-sholati wa bitilawatil Qur'anil Karim. Hiasi rumah-rumahmu, kata Nabi, dengan Al-Qur'an dan dengan banyak sholat di rumah. Sebutkan ada 3 rumah kita. Yang udah jawab udah gak boleh lagi. Gantian, kesian. Ayo. Mana? Empik. Duduk ya, jaga empik. Ibu apa? Saya belum tahu kenal namanya. Ayo Bu, sebutin 1. Ya, 2. Rumah baitun ya, rumah kita. Yang ketiganya? Oh, kuburan. Iya. Bu, kita punya rumah 3 ya Bu, keren ya. Kata Ibu, nggak sama atuh kalau dibagi itu juga. Tapi pada dasarnya yang rumahnya banyak pun rumahnya cuma 3. 1 kolbun yaitu hati. 2 baitun rumah tempat tinggal kita. Yang ketiga kobrun yaitu kuburan. Ingat-ingat ya. Ini mau Ramadan nih, ingetin supaya kalau lagi ibadah biar tambah khusyuk lagi. Silakan Ibu maju. Nih, saya persen buat beli garam. Semuanya beli garam aja dah. Kalau garam insya Allah dapat. Silakan. Maafin ya. Pertanyaan yang kelima ya. Kita semuanya ibadah pengennya masuk surga. Tolong sebutkan nama-nama pintu surga. Ada 8 pintu. Kalau nyebutin mah 3 juga nggak apa-apa. Ya syukur-syukur 8-8-nya bisa. Ayo, maju. Ayo, tuh nih yang mampu. Biar tidak nyontek apa-apa. Berarti ada catatan. Ya oke. Jannatun Naim. Ya, terus Jannatun Adnin. Iya, 3 juga kepada. Ya, maju. Ya, maju. Padahal mah kalau 3 seharusnya 5.000. Enggak juga ya. Jannatun Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Adn, Jannatul
Firdaus, Jannatu Darussalam, ya. Jannatu Darul Jalal, Jannatu Darul Qurur. Itu nama-nama surga. Katanya pengen masuk surga, kok namanya nggak kenal. Ntar kalau disodori nama malaikat, ibu geleng. Enggak, saya mah pengennya yang itu yang ada sakor-sakornya. Waduh, sakor itu nama apa? Nama neraka. Iya. Mana? Sekarang ini. Wah, ini masih Mbak. Romannya ya. Pertanyaan yang keenam. Ibu yang mau nanya. Ibu, ini apa yang ada praktekin cara minum yang baik. Maju siapa yang maju? Ya, cara minum yang baik. Ayo Ibu, siapa yang berani maju? Cara minum yang baik yang dianjurkan oleh Rasulullah dan juga secara medis. Bawa aku aja, bawa. Iya. Yang sudah nggak bisa Bu. Yang udah nggak boleh. Bagian kesianan. Siapa yang mau? Siapa? Bawa tidak. Boleh mau ini ya. Siapa tidak? Ya, coba saya lihat. Tangan kanan. Ya. Terus baca bismillah. Tangan pakai kanan. Ya. Ya, Nah, hadiahnya. hadiahnya jangan pikir hadiahnya ya, ini cuma ini aja. Ya. Terus kalau kita menelankan jenazah itu hukumnya apa Bu? Jawabnya bareng. Siapa yang tahu? Ini sini Bu, sini Bu. Yang jawab Bu Ida. Maju. Ayo maju, tadi yang jawab. Siapa yang tadi? Siapa? Tidak. Yang cepat. Oh, di belakang. Ya Ibu, sini Bu. Ya Bu Ida. Jawabannya apa? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Iya, enak Bu. Terus yang terakhir, tadi kan Ibu Umi udah cerita tuh kalau kita meninggal dunia, maka putus semuanya sama kita, kecuali ada 3. Ini belum. Belum. Oh iya, Belum. Iya, betul. Ya, Terakhir, Ibu. Alhamdulillah. jangan dilihat hadiahnya ya, ini cuma biar juga pada ini Seru-seruan aja. seru-seruan aja. Terima kasih banyak Bu. Iya. Terima kasih ya. Ini mau pulang buat beli buat bawa berkah. Ya udah. Udah ya Bu. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang lebih banyak lagi door prize-nya. Biar tambah seru ya. Saya yakin ibu-ibu bukan nggak bisa, cuman kalah cepat. Satu, yang kedua agak malu-malu, yang ketiga gugup, yang keempat memang nggak bisa. Aja ya, yang keempat berarti. Dan mudah-mudahan hari ini pertemuan kita Allah jadikan pertemuan yang terbaik, dan kita mudah-mudahan menjalankan ibadah Ramadan yang akan datang insya Allah juga Ramadan yang terbaik di antara Ramadan yang sudah kita lewati. Mudah-mudahan kita menggapai la'allakum tattaqun. Nanti di 1 Syawal, mudah-mudahan kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian di bulan Ramadan jadikan ibadah puasa kita itu benar-benar maksimal. Kemudian kita iringi juga dengan sholat tarawih, qiraatul Quran, baca Quran. Kemudian kita juga berburu dengan sedekah, dan insya Allah kita silaturahim kita jaga, tapi bukan berarti kita sering kumpul-kumpul di siang hari.
Silaturahimnya adalah hadir ke masjid untuk sholat tarawih. Mudah-mudahan itu menjadi silaturahim yang terbaik, karena kalau bisa hindari kumpul sering-sering. Karena orang kalau lagi kumpul udah lebih dari 2 orang biasanya gibah. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penutupan pengajian begini juga sama kita mengurangi gibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan buat diri kita, sehat walafiat, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, dijauhkan dari segala fitnah dan musibah. Pengajian kita mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan seluruh pengurus, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan ilmu yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Saya atas nama pribadi minta maaf terutama kepada para pengurus, dan ucapan terima kasih saya juga karena pengurus sudah begitu banyak pikirin saya dulu. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan buat saya jamaah sekalian ridho dan ikhlas, Allah yang akan membalasnya, dan mudah-mudahan saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan doa kita dikabul, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi minta maaf lahir batin ya Bu, mau ngadepin Ramadan, dan juga ibu-ibu semuanya mudah-mudahan memaafkan saya, dan saya juga memaafkan ibu-ibu sekalian.